Berita pertama, peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kebakaran melanda rumah yang berada tepat di sebelah gedung Kanwil Hukum dan HAM Jambi Kota Baru Kota Jambi pada Minggu 24 April 2022 malam. Saat ini, tim dari pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api. Menurut petugas, penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan warga di lokasi, kondisi warung tersebut terbakar saat sedang ditinggal penghuninya. Warga menyebut sempat mendengar suara ledakan pada saat kebakaran terjadi. Ia menjelaskan kebakaran berlangsung sangat cepat, hanya sekira 5 menit, api langsung membesar dan saat itu juga warung langsung ludes dilalap api. Pantauan di lokasi, kondisi warung nyaris rata dengan tanah, seisi warung tidak tersisa dan hanya ada tiang dan tembok yang menghitam akibat bekas bakaran api. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat insiden kebakaran ini. Tim dari pemadam kebakaran Kota Jambi langsung turun ke lokasi dan memadamkan api. Akibat kebakaran ini, aliran listrik kawasan di Jelutung padam sementara. Berita kedua, tim Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap sindikat pembobol aplikasi Peduli Lindungi dengan modus mengeluarkan hasil vaksin palsu. Di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori atau Kristo mengungkapkan, sindikat ini melibatkan pelaku antar provinsi yakni Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Batam, dan Sumatera Utara. Namun, 7 pelaku yang saat ini diamankan merupakan warga Jambi, Magetan, dan Bandung. Dalam menjalankan aksinya, para sindikat ini menawarkan pembuatan sertifikat vaksin yang dimana hasilnya terdata langsung ke aplikasi Peduli Lindungi tanpa melakukan proses penyuntikan. Para sindikat ini membandrol biaya sebesar 600.000 hingga 1,5 juta rupiah bagi orang yang ingin menggunakan jasanya. Kristo menjelaskan ini merupakan kasus pertama di Indonesia terkait kasus pembobolan aplikasi Peduli Lindungi. Para pelaku ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus ini. Berita ketiga, tenaga honorer dan tenaga kontrak di pemerintahan Kabupaten Tebo tidak dianggarkan THR oleh Pemda. Salah satu tenaga honorer Pemda Tebo menyebutkan dirinya tidak mendapatkan THR. Diberitakan sebelumnya, aparatur sipil negara dianggarkan sebesar 17 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan Daerah Tebo Nazar Effendi saat dikonfirmasi mengatakan Pemkab Tebo sudah mulai membayarkan gaji 13 ke aparatur sipil negara. Dikatakan Nazar, sedangkan anggaran yang disiapkan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu sebesar 17 miliar rupiah. Lanjut kata Nazar, selain untuk ASN dalam aturan Pemkab Tebo wajib membayarkan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun dalam hal ini kata Nazar tidak ada P3K yang bekerja di Pemkab Tebo. Nazar menyebut, honor atau tenaga kontrak dari Pemkab Tebo tidak mendapatkan THR karena tidak ada aturannya. Sedangkan untuk kepala daerah dan DPRD Tebo, mereka hanya menerima THR 1 bulan gaji. Seperti Bupati Tebo 5 juta rupiah dan Wabub Tebo di bawahnya sedikit. Untuk 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo dianggarkan 150 juta rupiah. Berita keempat, salah satu warga Desa Tuwo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dikagetkan dengan penemuan jejak kaki binatang buas jenis harimau. Menurut informasi yang diterima, penemuan jejak kaki harimau itu di seberang Desa Tuwo Ilir, tepatnya di PT Persada Harapan Kahuripan yang biasa dikenal dengan Makin Group. Menurutnya itu jejak kaki harimau, kalau jejak kaki kerbau tidak seperti itu. Dirinya melihat jejak kaki harimau pada saat pergi bekerja pada Minggu 24 April 2022. Rina Dewi, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tuwo Ilir, berharap kepada BKSDA untuk melihat jejak kaki harimau tersebut. Kemudian Rina juga menyebut warga setempat sudah resah dengan penemuan jejak kaki harimau itu, pasalnya mata pencarian masyarakat berada di seberang Desa Tuwo Ilir. Lanjut kata Rina, dikhawatirkan kalau terus dibiarkan takutnya ada korban jiwa. Rina menyebut sebelumnya diduga harimau tersebut sudah memangsa anjing peliharaan warga.